Untuk mencegah Alvin terlihat oleh pihak lain, Tama memberinya petunjuk psikologis. Begitu seseorang bertanya kepadanya tentang asal-usul kayu sambaran petir, dia akan sangat yakin di dalam hatinya bahwa benda itu digali dari sebuah kuburan. Dengan cara ini, kontak Alvin dengan Earl of the Black Mamba bisa sangat alami. Tama tiba-tiba memikirkan satu hal. Dia membuat Thunderbolt Talisman menjadi senjata sihir sekali pakai yang akan hancur setelah digunakan, sehingga pihak lain akan berinisiatif menggunakan Thunderbolt Talisman untuk mengingatkan lokasinya setelah dia tiba di Jakarta. Tapi, memikirkannya sekarang, Isyana berkata bahwa dia mungkin dalam bahaya, yang berarti dia dan dia pasti akan bertengkar. Jika ini masalahnya, maka cara menangani seluruh masalah mungkin harus sedikit berubah. Adapun jimat petir yang disiapkan untuknya, lebih baik menyesuaikannya secara mendalam untuk klien yang datang dari jauh ini. Memikirkan hal ini, ia segera naik helikopter ke Hotel Shangri-La di kawasan perkotaan, dan pada saat yang sama menelepon Alvin, memberitahunya, "Alvin, ambillah potongan kayu pemogokan petir yang kuberikan padamu untuk segera menemuiku di Shangri-La, lebih cepat kamu datang lebih baik." Alvin hanya berjarak 5 atau 6 menit dari Shangri-La dengan mobil listrik, dan Tama membutuhkan waktu yang hampir sama untuk terbang ke sana, tetapi setidaknya butuh 30 atau 40 menit bagi pihak lain untuk mencapai Antique Street dari bandara. Tapi sekarang, baru beberapa menit berlalu sejak dia menanyakan informasi Alvin, dan dia mungkin belum naik taksi, jadi dia masih punya cukup waktu. Segera, sebuah helikopter lepas landas dari Camp Elsa Spa Hotel dan menuju Shangri-La dengan kecepatan tercepat. Saat Tama tiba di Shangri-La, Alvin baru saja tiba. Setelah Tama bertemu dengannya di kantor Devano, dia bertanya kepadanya, "Apakah kamu membawa potongan kayu penangkal petir yang kuberikan?" Alvin berkata, "Tuan Renza, lihatlah." Tama mengangguk dan memberitahunya, "Pergilah dan tunggu aku sebentar." "Oke," Alvin berkata tanpa berpikir, "Tuan Renza, hubungi saya kapanpun Anda membutuhkan sesuatu." Setelah selesai berbicara, dia dengan hormat mundur dari kantor. Tama dengan cepat menggunakan energi spiritualnya untuk menyesuaikan formasi jimat petir. Beberapa menit kemudian, dia menelepon Alvin, menyerahkan jimat petir yang telah disesuaikan, menggunakan energi spiritual, dan memberitahunya, "Ambil kembali potongan kayu petir ini sekarang. Jika pihak lain bertanya tentang detail perampokan makam, dan menanyakan apakah kamu memiliki produk lain selain potongan kayu petir ini, kamu katakan padanya bahwa tuanmu yang memberikan kayu petir dan jimat itu kepadamu dan memintamu untuk membagikannya. Adapun di mana kamu menggali sesuatu dan seberapa banyak kamu menggali, kamu tidak tahu sama sekali. Jika dia bertanya siapa tuanmu, kamu juga mengatakan kepadanya bahwa kamu tidak tahu, katakan saja sesekali, atasanmu akan menghubungimu sekali. Jika dia ingin menemui atasanmu, biarkan dia meninggalkan nomor telepon untukmu, dan setelah atasanmu menghubungimu, kamu akan membantunya menyampaikan bahwa jika atasanmu bersedia menemuinya, dia dapat memanggilnya." Alvin tidak tahu bahwa dia telah diisyaratkan oleh Tama, jadi dia langsung mengangguk berat dan dengan hormat berkata, "Tuan Renza, jangan khawatir, saya akan mengingat semuanya." "Oke," Tama berkata dengan puas, "kamu bisa kembali. Kali ini, kamu dapat menyimpan uang yang kamu peroleh dari menjual kedua barang ini untukmu sendiri." Alvin berkata dengan cepat, "Terima kasih, Tuan Renza." Beberapa menit kemudian, Alvin kembali ke Antique Street. Ada yang nanya, "Kak Alvin kok barusan ke sana? Ada yang minta sesuatu?" Alvin berkata dengan santai, "Aku perlu ke kamar kecil, aku makan dengan buruk pagi ini." Mengatakan bahwa dia mengeluarkan jimat petir dan meletakkannya kembali di tengah kios. Saat ini, dia tidak tahu bahwa benda ini telah direnovasi oleh Tama. 20 menit kemudian,
Seorang lelaki tua bergaun panjang berjalan ke jalan antik dengan langkah tergesa-gesa. Orang ini adalah Adi. Mengambil taksi dari bandara ke Antique Street, dia terus mendesak pengemudi untuk mengemudi lebih cepat. Tetapi meskipun demikian, butuh waktu hampir 40 menit untuk tiba di sana. Hal pertama yang dilakukan Adi ketika dia berjalan ke Antique Street adalah segera memeriksa fluktuasi aura di sekitarnya. Mata dan kesadarannya memindai lusinan kios yang baru saja dia masuki, tapi dia tidak menemukan jejak aura. Setelah dia berjalan lebih dari 100 meter ke kedalaman jalan antik itu, dia segera menemukan bahwa tidak jauh dari situ, ada fluktuasi khusus yang hampir sama dengan jimat giok bandara. Matanya langsung beralih ke tempat yang bergelombang, dan dia melihat seorang pria paruh baya dengan alis nakal dan 2 kumis berdiri di depan sebuah stan, memperkenalkan produk kepada seorang turis dengan fasih. Pria paruh baya ini adalah Alvin. Segera, mata Adi beralih dari Alvin dan mendarat di sebatang kayu sambaran petir di tengah bilik Alvin. Saat ini, Adi sangat bersemangat, karena dia tahu bahwa kayu sambaran petir adalah senjata ajaib. Dia belum pernah melihat senjata ajaib di luar seumur hidupnya, dan dia menemukan 2 senjata ajaib secara berurutan sebelum dia datang ke Jakarta. Sepertinya dia sangat beruntung bisa datang ke Jakarta kali ini. Adi merasa seperti orang yang ingin memenangkan lotre selama 100 tahun tetapi tidak pernah menang sekalipun, dan tiba-tiba memenangkan hadiah pertama 2 kali di pagi hari. Terus terang, itu setara dengan membeli tiket lotre seumur hidup. Tapi pagi ini dia pertama kali memenangkan hadiah pertama bola warna ganda, dan kemudian memenangkan hadiah pertama dalam lotre besar. Saat ini, pengalaman hidupnya selama 156 tahun tidak membuatnya ragu apakah ini bisa menjadi jebakan. Alasan mengapa tidak ada keraguan juga sangat sederhana, karena tidak banyak hal seperti senjata ajaib. Dia telah bekerja dengan Lord selama bertahun-tahun dan Lord hanya memberinya senjata ajaib untuk membela diri, dan senjata ajaib tidak diberikan kepadanya oleh Lord untuk disimpan selamanya. Begitu dia kembali, dia akan mengembalikannya kepada Lord untuk diamankan. Jadi, Lord tidak mau memberinya satu hal. Siapa yang akan menipu dia dengan 2 hal? Jauh di lubuk hatinya, dia merasa tidak berharga sama sekali. Karena tidak diragukan lagi, hanya ekstasi yang tersisa di hati Adi. Dia berjalan ke stan Alvin dengan tenang, dan bertanya padanya, "Tuan, apakah Anda bernama Alvin?" Alvin mengangguk, dan berkata dengan santai, "Ini aku, ada apa?" Adi tersenyum dan berkata, "Halo, aku baru saja bertemu dengan adik laki-lakimu di bandara, dan kebetulan aku melihat kunci Inggris di tangannya, jadi aku bertanya padanya secara khusus, dan datang untuk berbicara denganmu." Alvin memandang pria yang lebih tua itu dengan kewaspadaan. Adi berkata, "Oh, kamu yang bersedia membeli penarik jari itu?" Alvin bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu sangat menyukai barang antik?" Adi tanpa sadar berkata, "Ya, saya sangat menyukainya." Alvin mengerutkan kening dan bertanya, "Jika kamu sangat menyukainya, maka kamu harus lebih berpengetahuan. Cincin itu tidak bernilai 300 juta. Jika adikku meminta 300 juta kepadamu, kamu bersedia membelinya? Aku pikir kau dikirim dengan penyamaran untuk memperbaikiku." Adi tertegun sejenak. Dia telah berlatih di balik pintu tertutup selama ini, dan dia tidak tahu banyak tentang harga pasar barang antik. Selain itu, dia belum pernah ke Indonesia selama 20 tahun, dan tidak begitu mengerti harga di Indonesia. Tapi sejujurnya, harga yang diminta 300 juta untuk giok, dan kualitasnya biasa saja dan tampak sedikit keterlaluan baginya. Tapi untungnya, dia tidak kekurangan uang kecil ini, dan dia sangat menginginkan senjata ajaib itu, jadi dia terburu-buru untuk mendapatkannya, jadi dia tidak memikirkannya dengan hati-hati. Mendengar pertanyaan retoris Alvin sekarang, dia berhenti bertanya.
Dan yang tidak dia duga adalah dia tidak meragukan Alvin, tapi Alvin malah mencurigainya. Setelah berpikir sejenak, Adi berkata dengan sedikit malu, "Tuan, Anda telah salah paham denganku. Aku orang Jawa perantauan yang kembali dari luar negeri untuk mengunjungi kerabat. Aku tidak bercanda, dan aku sangat menyukai cincin giok itu. Tidak masalah bagiku jika harganya lebih tinggi atau lebih rendah." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.